Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Laura dari program studi Diploma 4 Kearsipan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran merupakan salah satu isu penting dalam kebijakan pemerintahan, termasuk yang diusung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih pada tahun 2024 sampai 2029. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 pada 22 Januari 2025 menyoroti efisiensi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut juga APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan dana negara yang lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk dengan mengurangi biaya yang tidak memberikan dampak signifikan. Berikut penjelasan mengenai konsep efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Bapak Presiden serta potensi dampaknya, khususnya di sektor pendidikan. Namun, kebijakan ini berdampak signifikan pada beberapa kementerian dan lembaga. Salah satunya Kementerian Pendidikan. Pemangkasan anggaran pendidikan juga menuai pro kontra, mengingat sektor ini memegang peranan penting di dalam kemajuan bangsa. Bapak Prabowo Subianto mengutarakan beberapa arah kebijakan terkait efisiensi anggaran, di antaranya yang pertama, perbaikan kebocoran anggaran, yaitu berfokus pada pengawasan anggaran dan untuk menanggulangi penyalahgunaan dana negara termasuk anggaran pendidikan. Yang kedua, digitalisasi sistem guna mendorong efisiensi birokrasi dan layanan pendidikan secara daring dan digitalisasi sistem manajemen sekolah. Yang ketiga, sektor strategis. Bapak Presiden memastikan untuk tetap mendukung pertumbuhan di sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional dengan pendekatan yang lebih efisien. Yang keempat, optimalisasi program meninjau ulang berbagai program agar hasilnya lebih terukur dan berdampak secara langsung, termasuk reformasi dana BOS, program Indonesia Pintar atau PIP, dan tunjangan sertifikasi guru. Adapun dampak positif efisiensi anggaran Bapak Prabowo di sektor pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan dan menyalurkan dana ke sekolah-sekolah dan guru yang paling membutuhkan. Yang kedua, penguatan teknologi pendidikan, mendorong pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan administrasi sekolah. Yang ketiga, perbaikan tata kelola, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana pendidikan. Dampak negatif antara lain, yang pertama, potensi pemotongan tidak proporsional. Jika efisiensi tidak dirancang dengan cermat, bisa berdampak pada pemotongan fasilitas pendidikan atau tunjangan guru. Yang kedua, kesenjangan daerah, miskin dan kaya. Efisiensi berbasis digitalisasi bisa memperlebar kesenjangan jika tidak disertai infrastruktur memadai di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketiga, beban tambahan kepada guru dan sekolah. Penyesuaian anggaran tanpa dukungan pelatihan alat bantu atau membebani tenaga pendidik. Penting dicatat bahwa efisiensi bukan hanya tentang menghemat biaya, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Kesimpulannya, efisiensi anggaran dalam pemerintahan Presiden Republik Indonesia sekarang dapat diharapkan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas belanja negara, termasuk dalam sektor pendidikan. Namun, implementasi yang terukur, tepat, dan berbasis data sangat penting agar efisiensi tidak mengorbankan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Demikian penjelasan singkat saya mengenai efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi dan wawasan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.